Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nuni Hairunisa SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cibubur 01, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 12954. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari apa, anak-anak? Kamis. Kamis penuh berkah ya. Sudah siapkah semuanya? Siap. Sebelum mulai kegiatan kita wajib berdoa. Sekarang kita lihat kesiapan kita dulu. Nanti kalau Bu Nuri bilang kerudung ada, yang jawab perempuan ya. Dasi ada, rompi ada. Kalau yang pakai rompi yang nggak ada berarti belum dipanggil guys. Siap? Oke, ulang. Kita panggil kesiapan masing-masing. Cek kelengkapan. Kerudung ada, dasi ada, baju ada, ikat pinggang ada, rok celana ada, kos kaki ada, sepatu ada. Itu kan buat kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Di hari ini pertemuan bersama Bu Nuni, kita akan belajar bab berapa, anak-anak? Bab 4, yaitu menyambut usia balik. Sebelum masuk bab 4, sebelum kita belajar dan bermain bersama, kita berdoa bersama. Wahid, Isnain, Salas. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillahirabbil
yang masih lupa liriknya, kita akan nyanyi bersama dari teks lirik ini. Wahid, Isnai, Salas. Baru kamu di pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Tiga. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tiga. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Kemarin bab berapa? 3. Masuk bab 4 sudah dibahas tentang apa kemarin sebelumnya bab 4? Ilmu fikih dan ilmu biologi. Sebelum masuk, guru akan absensi dulu siapakah yang hadir pada hari ini. Silakan menjawab dengan kata hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Aditya Naufal Hamiza, alhamdulillah. Azkia Dalisa Lukna, mana Azkia? Sakit. Pertanyaan 1. Orang dewasa yang telah wajib menjalankan hukum agama disebut A. Muamalah, B. Mukallaf, C. Mu'alaf, D. Mu'alaf. Waktunya 10 detik. 4, 5, 6, 7, finish. Silakan angkat jawabannya. Oke. Jawabannya adalah B. Satu. Sebelum lihat dan menyaksikan PPT, kita ice breaking dulu ya. Dalam bahasa Arab, tangan kanannya diangkat, yamin. Tangan kiri diangkat, yasar. Instruksinya, petunjuknya adalah dengarkan, bukan ikuti. Tapi apa? Kalau ikuti, kalau guru di tangan yamin, berarti betul atau salah? Salah. Yasar ini betul atau salah? Fokus, konsentrasi. Konsentrasi dimulai melihat dan mendengar. Oke, silakan angkat tangan sesuai instruksi. Yasar, yamin, yamin, yasar, yamin, yamin, yasar.
sambal rambut dengan jari. Pakai apa? Pakai air dulu. Diambil airnya sedikit di sela-sela, kemudian barulah menyiram air ke kepala hingga ke seluruh tubuh 3 kali dan cuci kaki lalu mandi seperti biasa. Ya, jadi mandi wajib, mandi besar. Sila bukan pakai sampo yang besar atau ukuran jumbo, tapi caranya yang berbeda. Next, nah ini tadi menurut ilmu biologi disebut apa? Pubertas. Ya, oke. Pubertas ada tanda-tandanya baik laki-laki maupun perempuan. Coba kelompok belakang ditengok tanda pubertas bagi laki-laki apa saja tuh? Tumbuh jakun, Pinter tumbuh jakun, terus apa lagi? kumis, ngejeng, gambang, ya. Nah, kemudian tumbuh apa lagi nih? tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar alatnya. Jadi nggak boleh kaget. Wah, kok tiba-tiba ketiak aku ada bulu-bulu? Nah, berarti tanda-tanda apa tadi? Balik atau pubertas. Pundak dada semakin bidang ya, dan semakin apa ini? Berotot. Itu semua muncul atas izinnya siapa? Allah. Kalau perempuan kulitnya ada yang halus, kalau laki-laki tubuh apa ini? Perawan. Ya, terdapat hormon apa ini? Testosteron. Nah, hormon ini yang menghasilkan sperma atas izinnya siapa? Allah. Next, tadi kita balik dulu sebentar. Klik. Tadi tanda-tanda fisik apa mental? Nah, siapa yang tahu tanda-tanda mental pubertas bagi laki-laki? Angkat tangan. Jadi yang lebih mampu siapa? Tanda-tanda mental laki-laki saat pubertas, angkat tangan. Ya, apa Farah? Lebih cuek dan rasional. Betul atau salah? Betul. Alhamdulillah. Next, sekarang pubertas menurut perempuan. Ya, apa pubertasnya? Garis belakang. Yaitu perubahan ukuran payudara, pinggul, suaranya menjadi apa? Merdu. Terus tumbuh apa lagi? Rambut juga pada ketiak dan sekitar alat reproduksi. Nah, perempuan ini bisa haid atau menstruasi karena ada hormon ini dari Allah. Hanya ada 2 kalau perempuan. Hormon apa yang mahir? Estrogen dan progesteron. Ya, kalau yang belum balik, ini belum muncul nih ciri-ciri haidsnya karena hormonnya masih berproses. Tapi kalau nanti sudah balik, hormon ini yang memproses estrogen dan progesteron sehingga haid atau menstruasi. Ini tanda-tanda menurut fisik. Kalau mental apa ya buat perempuan? Pubertasnya angkat tangannya. Yes. Lebih mudah ingin dimanja. Apalagi kalau perempuan tuh apa-apa bawa apa tuh? Perasaan, betul. Ingin disayang, pintar Syamil ingin disayang. Itu siapa? Perempuan. Udah mengadu, Bu, celana aku robek. Padahal tuh keren. Itu tanda-tanda ya pubertas mental perempuan. Next, berikutnya. Nah, ini kewajiban kalau kita sudah balik. Jadi setelah tahu bisa mandi wajib, kita harus tahu nih salah satunya apa? Nah, ini salah satunya yaitu orang yang sudah balik disebut apa? Mukallaf. Oh, itu orang dewasa yang berakal sehat dan wajib menjalankan syariat Islam. Nah, salah satunya yang pertama apa? Melaksanakan sholat fardu. Ya, ada sebuah hadis di sini. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dua-duanya tutur. Rasulullah siapa? Nabi Muhammad bersabda berkata, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Boleh 5 tahun, sangat amat boleh. Lalu pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Berarti boleh dipukul tapi pakai 1 lembar lidi, 1 buah lidi saja. Sakit nggak tapi? Sakit. Insya Allah kelas
Jadi nggak ada tuh yang perlu diingetin pakai satu ini, betul tidak? Betul. Siap sedia ayah, langsung segera sholat 5 waktu. Lalu pisahkan tempat tidur mereka. Jadi nanti kalau Safara punya saudara perempuan atau laki-laki itu sudah 10 tahun wajib tidur masing-masing beda kasur. Paham? Oke. Next, berikutnya apa nih? Menutup aurat. Aurat adalah apa? Bagian batas perempuan dan laki-laki ya Syafid yang harus kita lindungi. Aurat laki-laki dari mana tuh? Dari Hingga lutut. Sedangkan perempuan dari seluruh tubuh kecuali dan telapak tangan. Pakaian yang dipakai nggak boleh ngetat, apalagi menerawang. Apa menerawang? Tipis banget ya. Oke, next berikutnya ada kewajiban setelah balik apa ini? Mencari ilmu ya. Jadi yang laki-laki dan perempuan wajib mencari ilmu dari bayi sampai mau menikah. Kan kata Bu Guru kan sudah balik aja nyari ilmunya. Nanti aja dapat kan belum balik, tidak. Mencari ilmu wajib bagi seorang perempuan dan laki-laki dari buayan dari sampai mau meninggal ya. Nah yang terakhir saat setelah mencari ilmu kita juga harus pandai mencari apa? Teman ya. Teman yang baik akan terasa pada kita kebaikan, tapi teman yang buruk juga akan berimbas kepada kita. Seperti hadisnya Rasulullah bahwa kalau kamu punya teman yang baik, kamu seperti pakai minyak wangi, akan tercium wangi. Tapi teman yang buruk akan tercium juga buruk. Bu, berarti aku boleh milih-milih teman dong? Tidak ya. Kamu harus membawa kebaikan kepada temanmu. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kesimpulan hari ini. Tadi PPT kita apa saja? Menyambut usia. Kita sudah mengenal tanda-tanda balik menurut tanda-tanda pubertas menurut dan kita harus tahu kewajiban setelah balik. Semua itu untuk menjadi anak-anak yang bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah, kita akan lanjutkan yaitu pembuatan proyek pohon perkembanganku. Nanti Bu Nuni akan bagikan masing-masing kelompok yaitu batang pohon yang berwarna coklat. Jika anak-anak menginginkan berwarna hitam, pilihannya nanti belum diberikan. Apa yang harus anak-anak buat? Yaitu membuat daun-daun jawaban dari pertanyaan. Nanti kan kita akan spin, betul? Betul. Paham? Ada? Bisa nanti melakukannya? Insya Allah. Sekarang kita akan bekerja kelompok, bekerja sama, membuat pohon perkembangan balir. Pohon perkembangan balir. Satu kelompok tidak membuat jawaban yang sama, tetapi jawaban yang berbeda supaya semuanya bisa maju ke depan menjelaskan apa yang anak-anak dapat jelaskan. Ya, nah ini di depan kita namanya spin ya, spin menyambut usia balik. Kelompok yang maju ke depan adalah kelompok yang memilih spinnya beracak. Paham? Jadi tidak Bu Nuni tentukan, bukan juga anak-anak yang menentukan, tapi spin. Kita mulai dari kelompok 1. Dicatat ya tugasnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan 1 orang. Ayo. Sabar. Ya, silakan. Kalau maju ke depan, diklik tombol tengahnya, terus setelah itu berhenti di sini Sabara. Nah, arahkan keluarnya dulu. Nah, ini sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, tulis. Jadi tugasnya sikap apa saja yang harus kita lakukan saat menyambut usia balik. Pintar, langsung
catat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Serta akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, payudara mulai tumbuh besar. Untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Muhammad atau kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita akan membahas apa yang kita lakukan saat mendapatkan tanda-tanda balik, yaitu mens atau mimpi basah. Yang pertama, perempuan tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh memegang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu apa saja yang harus kita lakukan sebelum tanda-tanda balik. Yang pertama, yang kedua bersyukur, ketiga taat, keempat bertanggung jawab. Udah kelihatan? Ya. Syafid dan teman-teman hari ini yaitu mengerjakan LKPD. Mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib dilaksanakan. Di dalam Islam ada 3 syafid, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang harus kita laksanakan aturannya. Kita cari dari rukun iman, ya. Rukun iman pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Contoh, ya. Contoh, buku dicontohkan rukun iman kepada Allah. Nanti bisa diisi dengan anak-anak. Nomor 1 yaitu meyakini adanya. Rukun iman pertama adanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fikih dan biologi. Kelompok 3 dan 4 hari ini sudah mempelajari kewajiban apa? Kewajiban setelah balik ya. Kewajibannya apa saja? Sholat, apa lagi? Mencari ilmu, bertanggung jawab, menutup aurat. Nah, baris kelompok 5 dari semua yang kita sudah pelajari, dari semua yang kita sudah laksanakan kewajibannya, akan membuat sikap kita. Apa tadi sikapnya? Beribadah terus, taat. Apalagi? Bersyukur, tanggung jawab. Insya Allah. Terima kasih anak-anak sudah hebat pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya, yaitu kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Siapa yang mau bermain peran minggu depan? Iya, kita berperan sebagai sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Sebelum pulang kita akan berdoa bersama-sama. Insya Allah dipimpin oleh Kendra. Silakan Kendra pimpin doanya. Siap. Semoga keselamatan, kasih sayang, keberkahan tercurah kepada kita. Amin ya